got zero friends. Welcome to Movie Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda lonceng ya guys ya. Madiun 1989. Siang itu cuaca amatlah terik dan angin berhembus sangatlah kencang. Jalanan begitu ramai, tapi semua sibuk dengan urusan masing-masing. Pak Min yang sedang kelelahan memikul dagangannya, sedari pagi belum mendapatkan langganan. Dia berkeliling kota, berhenti di depan toko, berkeliling ke kampung-kampung, tapi tetap saja sedari pagi dagangannya belum ada yang membeli. Dia pun duduk di sebuah pohon besar. Cuaca yang sangat terik membuatnya kelelahan memikul dagangannya seharian. Sampai akhirnya pun ada seseorang yang datang dan membeli dagangannya. Loh Pak Min, kok sih oke? Iyo mas, sepi banget. Aku sekait isu, orang oleh laris belas, kata Pak Min waktu itu. Iya toh Pak Min, wis piro-piro sasi koyok ngene keadaane mas. Angel, wis embuh maneh. Iki mengku lek ora entek, aku yo kepiye? Bayar sekolah anak urung kebayar, utang warung. Aduh, mumet aku mas, sambat Pak Min waktu itu. Kang Parjo yang sedang beli pun manggut-manggut. Kang Parjo bukan orang biasa di kota ini. Dia mempunyai banyak sekali toko, dari mulai toko kelontong, bengkel mobil, sampai toko emas pun dia punya. Dan anehnya, semua tokonya itu rame sekali. Lalu Pak Min bertanya, "Jan sampean kuwi sok sukses ngono ku piye to Mas rahasiane?" Mas Parjo pun hanya tersenyum. "Piye Pak Min? Kuwi pengin?" "Yo kepingin to Mas, ben sekali-sekali ono ning dhuwur, ora klindes ning nisor ae. Yo pegel bendino aku mikul soto ngalor ngidul." Mas Parjo pun hanya tertawa. "Iya Pak Min, mengku sore dolan nang omahku ya," kata Mas Parjo waktu itu. Akhirnya pun Mas Parjo karena kasihan dengan Pak Min, dia memborong semua sotonya Pak Min. Dan Pak Min bisa pulang cepat hari itu juga. Lalu sore harinya Pak Min menepati janjinya untuk pergi ke rumah Mas Parjo. Di sana rumahnya sudah sangatlah besar dan megah. Pak Min sampai geleng-geleng kepala. Iki omah, apa kerajaan ini jin? Gudih banget toh yo, kata Pak Min dalam hati. "Pak Min, monggo pinarak mriki," kata seseorang dari dalam rumah. Pak Min yang celingukan menyadari bahwa namanya dipanggil. Dia melihat Mas Parjo keluar dan membukakan pintu gerbangnya. "Oh, inji Mas, matur suwun," kata Pak Min waktu itu. "Sampeyan serius toh Pak Min, pengen mengubah nasib?" "Ya pengen toh Mas, piye-piye aku iki yo kepingin, yo opo carane ben iso merubah nasibku.
apapun jalani gelem toh Pak Min. Opo wae Mas. Pokoknya aku iso mengubah nasib. Nggih pesugihan. Gelem ora kowe? Hah? Pesugihan Mas? Ora dik tumbal. Santai wae. Kata Mas Parjo. Tenang toh. Ora dik tumbal-tumbal. Ora. Kowe mung nek kowe gelem sisuk tak terno. Iya Mas. Gelem aku lek ora dik tumbal. Sisuk-isuk kowe mrene ya. Mumpung aku sisuk prei. Sisuk tak jak ning guruku. Kata Mas Parjo waktu itu. Akhirnya pun Pak Min pulang. Dan malam itu dia begitu gelisah. Memikirkan apa yang akan dia lakukan besok. Hanya dengan berbekal uang 30.000 di zaman itu. Semua uangnya dia bawa. Dia sudah tidak punya simpanan lagi. Uang 30.000 sudah sangatlah besar waktu itu. Lalu Pak Min pun berangkat ke rumah Mas Parjo. Dan Mas Parjo pun dia mengajak Pak Min ke rumah gurunya di lereng Gunung Lawu. Di sana Pak Min diberitahukan jika apa-apa saja yang akan dia lakukan. Pak, mengku kowe malam Jumat awakmu adus bareng karo bojomu ya. Gawe banyu kembang. Mari ngono bojomu kon turu ijen. Ben malam Jumat turu ijen lampu dipetengi kabeh. Kowe aja melu turu gunung. Terus maneh sing ping 3. Kathok bekas bojomu sing mari digawe urung diumbah. Kowe lebokno ning kuah sotomu sesuk. Iku dhisik lakoni ya. Eling, saben malam Jumat kliwon bojomu kudu turu ijen ndek kamar. Ojo adik cedak-cedak. Lampu kudu peteng dedet. Wis iku wae. Awakmu ndang mulya saiki. Anu Mbah, napa mboten adik tumbal? Ora adik tumbal apa-apa. Wis ngono wae. Kata Mbah Suryo waktu itu. Injih Mbah, matur suwun. Akhirnya pun Pak Min dan juga Mas Parjo mereka pulang. Mas Parjo, sampeyan yo kaya ngono toh. Kaya tiap pesugihan niku beda-beda Pak Min. Aku ora kaya ngono. Kata Mas Parjo waktu itu. Mungkin karena sampeyan dodol panganan. Makanya sampeyan dikongkon kaya ngono kuwi. Kata Mas Parjo. Dicoba wae Pak Min dhisik. Cocok ora? Iya Mas, tak cobain mulai sesuk. Akhirnya pun Pak Min pulang ke rumah. Esok paginya dia berjualan dan dia tak lupa mengambil celana dalam istrinya di dalam bak cucian dan dia pun memasukkannya ke dalam kuah soto. Tapi celana dalam itu selalu mengambang dan dia pun kebingungan bagaimana caranya supaya celana dalam ini tidak terus-terusan mengambang.
akhirnya pun dia mengambil sebuah mangkok dan menindihnya dengan mangkok. Jadi kuah sotonya pun yang ada celana dalamnya jadi aman, ora ketimpungan lagi. Jam 7 pun Pak Min sudah mulai berangkat mikul sotonya. Tujuannya hanya di alun-alun waktu itu. Tapi masih 10 langkah dari rumah saja, pembeli sudah banyak berdatangan di rumahnya. Pak Min, bungkus sotone ya Pak Min ya, 3 bungkus, kata ibu-ibu. Lalu belum selesai dia membungkuskan ibu-ibu barusan, datang lagi satu orang yang hendak ingin memakan sotonya. Begitu terus. Sampai akhirnya di saat dia keluar kampung pun orang pada berjubel pengen beli sotonya. Sampai jadilah soto Pak Min jadi terkenal sekali waktu itu. Kala itu dia masih saja memakai gerobak pikul. Lambat laun dia pun membeli sebuah kios di pinggir jalan. Usaha Pak Min pun maju dengan begitu pesatnya. Dan tak lupa, setiap malam Jumat Kliwon pun Pak Min tidak pernah tidur bersama istrinya. Dia memilih untuk tidur di ruang depan, ataupun kalau tidak, Pak Min pergi ke pos kampling, ikutan jaga pos kampling setiap malam Jumat Kliwon. Tapi berbeda yang dirasakan dengan istrinya. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Min, dia begitu berbeda dalam pandangan Bu Narsi. Pak Min setiap malam Jumat Kliwon, dia begitu perkasa dalam melayaninya. Sampai dia kewalahan dan setiap pagi pun dia sampai lumpuh lunglai. Tidak ada tenaga yang tersisa. Tapi Bu Narsi tidak pernah sedikit pun menaruh curiga kepada Pak Min waktu itu. Lalu di saat pagi, Pak Min pun datang dan dia bertanya, "Kowe iki kenapa to Bu? Kok turu wae? Awakku jan kuwesel to Pak. Wis ora ngatasi aku ambek sampean," kata Bu Narsi waktu itu. Pak Min yang kebingungan, tapi dia memilih diam saja. Tidak mengerti apa yang dimaksudkan istrinya. Dia memilih membiarkan saja apa yang dikatakan istrinya. "Wis ki ndek ngatus, aku wis tekan pasar iki lho," kata Pak Min. "Iya Pak, mari ini yuk masak," kata istrinya waktu itu. Setiap hari rutinitas mereka pun sama seperti itu. Dan usaha Pak Min semakin hari semakin pesat, lonjakannya pun semakin banyak pembeli. Hingga suatu hari, Pak Min yang sudah begitu terlena dengan kekayaannya, dia kembali datang ke tempat Mbah Suryo di lereng Gunung Lawu. "Mbah, matur nuwun. Sakniki usaha kula sampun maju pesat, Mbah," kata Pak Min waktu itu. Mbah Suryo pun manggut-manggut. "Saiki wayahe awakmu munggah li. Tapi ono sarate.
kowe kudu ngekei tumbal. Kula mboten purun, Mbah. Kula mboten purun nek ndamel tumbal, kata Pak Min. Ya ora apa-apa kowe ora gelem ngekei tumbal. Tapi awakmu bakal melarat maneh koyo mbiyen, kata Mbah Suryo. Kok ngoten, Mbah? Loh, mau pikir demit sing ngewangi awakmu iki ora butuh mangan toh. Saiki wayahe awakmu ngekei tumbal. Setahun pisan li. Tumbale sinten, Mbah? Ora keluarga, ora sapa-sapa. Tumbale kuwi ya pelangganmu sing apes. Sisuk lek ana kecelakaan nek ngarepe warungmu, iku berarti sing dadi tumbal. Wong kuwi sing dikarepke ambek demit sing ngewangi awakmu. Oh, mboten keluarga kula nggih, Mbah. Ora. Tapi iling, pengapesanmu mung siji. Aja nganti ana wong eruh sotomu enek kathoke. Sekali ana sing ngerti nek jero kuah sotomu iku ana kathoke, uripmu bakalan ambiar, modar luwih parah kok awalmu biyen. Oh, enggih, Mbah. Nggih. Matur nuwun, Mbah. Kula pamit riyin, kata Pak Min berpamitan. Iling-iling ya, Le. Aja nganti kathok sing nek ngene kuah sotomu iku konangan wong liya. Inggih, Mbah. Kula bakalan hati-hati, Mbah. Ampun nganti wonten sing semerap tiyang kula ndamel pesugihan niki. Iya. Pak Min pun dia bergegas pulang. Esok harinya pun di depan kios soto Pak Min begitu ramai pengunjung. Pengunjung begitu berjubel-jubel untuk memakan soto Pak Min di tempat. Tapi tiba-tiba saja seorang pembeli yang dia pun hendak pulang tiba-tiba tertabrak oleh sebuah motor yang dikendarai dengan amat sangatlah kencang. Hingga pemuda itu pun terseret dan terpental beberapa meter dari warung Pak Min. Mayatnya begitu tragis. Kepalanya pun pecah. Kuah soto yang dia bungkus pun berhamburan di jalan-jalan. Bagi orang yang bisa melihat kejadian itu, nampak seorang perempuan berambut panjang. Dia begitu lahap menghisap darah dan juga memakan organ-organ dari pemuda tersebut. Kemudian perempuan berwajah seram itu pun dia akan kembali ke depan warung Pak Min dan dia seakan mengajak semua orang untuk mampir ke dalam warung Pak Min. Warung Pak Min begitulah terkenal. Soto pertelon panggilannya waktu itu. Karena memang kiosnya yang berada di tikungan dan juga plakat yang begitu besar sehingga memudahkan semua orang untuk mencari soto Pak Min. Tapi anehnya setiap orang yang bau soto Pak Min tiba-tiba saja merasa lapar dan ingin mampir. Mungkin karena itulah soto Pak Min menjadi sangat terkenal dan begitu ramai.
keadaan ini pun sudah hampir 5 tahun soto Pak Min mengalami kejayaannya. Hingga pada suatu hari Pak Min, dia sedang sibuk. Akhirnya dia pun menyuruh istrinya untuk menjaga kios sotonya waktu itu. Lalu ada teman istrinya yang saat itu sedang mau makan di soto Pak Min. Dia pun mampir dan berbasa basi karena ini adalah teman dan juga tetangga. Mereka pun nampak sangatlah akrab. Ketika Bu Ningsi sedang membuatkan minum, sebut saja Bu Yanti, dia berkata kepada Bu Ningsi, "Nik, aku dahar soto neng siji wae ning kene." "Walah ngeracik dhewe to Mbak Yu, wong gampang ae ngono kok, aku sik nggek ngombe ki lho," kata Bu Ningsi waktu itu. "Ora apa-apa ya." "Ya ora apa-apa to ya, gek nang kono ngeracik dhewe." Akhirnya pun Bu Yanti dia meracik soto, nasi, ayam, semua dia racik. Dan yang terakhir dia pun mengambil kuah soto tersebut. Saat dia mengaduk kuah, centong dari kuah itu seolah menatap satu mangkok atau satu benda yang dirasanya kok cukup aneh di dalam kuali. Dia pun berusaha untuk mengangkat benda tersebut. Tapi malahan yang muncul adalah celana dalam. Dengan seketika Bu Yanti berteriak kencang. Apa to ki? Kok jijik banget. Kok sempak kayak gini ki piye?" kata Bu Yanti waktu itu. Semua pelanggan yang sedang ramai di warung tersebut serentak semua menoleh ke arah Bu Yanti. Ketika Bu Yanti mengangkat celana dalam itu dengan centongnya. "Kok iso ono sempak iki lho?" kata Bu Yanti dengan lantang. Bu Ningsi yang awalnya sedang membuat minum pun sampai terkaget mendengar teriakannya. "Ono apa? Ono apa Yu?" kata Bu Ningsi waktu itu. "Dek kuasa sotomu iki ono sempake. Oh, kok nggih pelaris rupane ya. Pantes sotomu rame. Ternyata sotone dicampuri sempak," kata Bu Yanti waktu itu. Orang-orang yang mendengar Bu Yanti histeris pun semua mendekat dan semua berusaha memuntahkan semua isi soto yang telah mereka makan. Dengan seketika pun mereka mencaci maki dan mengobrak-abrik seluruh kios soto Bu Ningsi. Sedangkan Bu Ningsi yang tidak tahu apa-apa pun, dia menjadi korban bulan-bulanan warga. Keadaan yang sangat ricuh dan menegangkan waktu itu. Semua massa merasa kecewa dan tertipu. Mereka semua melampiaskan kemarahannya kepada Bu Ningsi. Sampai akhirnya pun Bu Ningsi dilarikan salah satu warga lewat pintu belakang. Tapi semua pelanggan soto yang sedang marah, mereka menghancurkan semua yang ada di kios. Di rumah pun Bu Ningsi menangis terseduh-seduh. Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Bagaimana mungkin ada celana dalamnya di dalam kuah soto? Iya, memang selama ini Pak Min melakukan pesugihan atau pelaris dagangannya tanpa sepengetahuan Bu Ningsi. Bu Ningsi merasa kecewa. Bu Ningsi merasa hancur. Usaha yang telah dibangunnya dari nol semuanya menjadi sirna, semuanya menjadi rusak. Dan dia tidak menyangka jika suaminya
melakukan pelarisan ataupun pesugihan di dalam usahanya. Pak Min yang baru datang pun, dia begitu kaget melihat kiosnya yang sudah hancur lebur, bahkan sebagian pun terbakar. Dengan gontai dan terburu-buru, dia melangkahkan kakinya pulang ke rumah, dan dia mendapati istrinya yang sedang menangis sesungguhkan. "Bu, ada apa ini? Kenapa kiosnya?" kata Pak Min waktu itu. "Bapak itu yang ada apa? Ternyata selama ini Bapak memakai pesugihan," teriak Bu Ningsih. Pak Min seketika itu pun dia terdiam. Dia mencerna apa yang terjadi. Kau sudah tahu, Bu?" "Bukan cuma aku yang sudah tahu, seluruh kampung, seluruh kota ini sudah tahu semuanya, Pak. Mereka menghancurkan kios kita karena mendapati di dalam kuah soto kita ada sempak." Bu Ningsih, dia menangis terseduh-seduh. Pak Min tercengang. Rupanya ini adalah akhir dari semuanya, kata Pak Min dalam hati. Dia mencoba meminta maaf kepada istrinya. Tapi Bu Ningsih, dia begitu kesal dan benci sekali kepada Pak Min saat itu. Dia pun tidak menjawab permintaan maaf dari Pak Min. Dan esoknya pun malam Jumat Kliwon, Pak Min yang sudah melihat kiosnya terbakar, dia pun tidak pergi untuk berjualan. Seperti biasanya pun, Pak Min, dia tidak tidur di dalam kamar ketika malam Jumat Kliwon. Saat itu pun Bu Ningsih, dia yang lupa mematikan lampu, dan dia yang belum sepenuhnya tertidur pun, dia mendengar seolah ada sesuatu yang jatuh dalam kamarnya. Dia melihat sosok hitam legam dengan tubuh yang amat sangatlah tinggi, dengan taring yang begitu panjang, mendekatinya, dan dia pun merubah dirinya menjadi sosok Pak Min. Bu Ningsih yang melihat itu pun, dia begitu ketakutan dan menjerit. Lantas sosok itu pun merubah dirinya kembali menjadi sosok yang sebenarnya. Di sana dia memaksakan dirinya untuk memenuhi hasrat setannya, melampiaskan nafsunya kepada Bu Ningsih. Bu Ningsih yang ketakutan pun, dia pun akhirnya pingsan. Dan setan laknat itu pun, dia menggagahi Bu Ningsih sampai Bu Ningsih mengalami pendarahan hebat. Dan akhirnya pun ditemukan tewas di dalam kamarnya tanpa memakai baju sehelai pun. Pagi harinya, Pak Min yang mendapati istrinya meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan pun, dia menjerit, dia syok dengan apa yang terjadi. Sampai akhirnya pun dia keluar rumah untuk meminta pertolongan. Tapi naas pula baginya, mobil dari arah depan, dia menghantam tubuh Pak Min dengan begitu kencangnya, hingga Pak Min pun tewas seketika di depan rumah. Dan itulah teman-teman, akhir dari sebuah kisah
yang terjadi di tahun 80-an yang sangat terkenal dengan soto katok. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan dengan penuh isi cerita ini, dan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah support akun Movie Channel. Semoga Tuhan selalu memberkati kalian, memberikan kemudahan bagi kalian, dan juga melapangkan rezeki kalian semuanya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. See you, bye-bye.